Hai warga Pengayoman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Humas Kumham Jabar. Kali ini kita sudah bersama peserta CAT SKD di hari terakhir sesi 2 Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021. Yuk langsung kita kepoin dengan siapa kita sekarang. Selamat siang Mbak, dengan siapa namanya? Dengan Novi. Mbak Novi asalnya dari mana? Dari Cirebon. Usianya berapa? 19 tahun. Waduh, masih 19 tahun. Ini ngelamar formasi apa tuh? Formasi penjaga tahanan. Formasi penjaga tahanan. Ini percobaan yang pertama kali ke CPNS? Ya, pertama kali. Oke. Kalau boleh tahu tadi skornya berapa? 460. 460. Wow, lumayan ya. Ini termasuk yang cukup tertinggi ya, 460. Kira-kira rahasianya apa nih? Tips dan trik versinya Teh Novi. Rahasianya cuman berdoa sama dengan restu orang tua, restu mama. Iya. Untuk kayak secara teknis beli buku atau latihan online gitu pernah nyoba gak? Enggak, tadi kalau untuk sekarang saya belajarnya dari YouTube. Iya. Kalau boleh tahu ini sekolahnya SMA, SMK atau Madrasah Aliyah? SMA. SMA jurusan apa? Jurusan IPA. Jurusan IPA ya. Tadi pengalaman ketika pas ngerjakan CAT itu sesuai nggak seperti yang kayak pas belajar di online atau apa, itu ada nggak kisi-kisi yang keluar gitu? Sebenarnya ada sih, kayak kan sering-sering ngerjain gitu kan, jadi terbiasa. Kalau boleh tahu tadi sempat nulis skornya nggak? Ini ada Yang tertinggi nilainya yang kategori apa ini? TKP. TKP ya. Tapi kalau yang menurut Teh Novi yang paling susah apa? Yang paling susah sebenarnya tadi TKP sih. Kenapa kok paling susah? Karena kan membingungkan jawabannya ya. Anu ya, kayak apa? Lebih ke pakai logika gitu, nalar. Iya, tapi takut yang aku jawab bener ini ternyata salah gitu kan. Kalau boleh tahu nih, kira-kira Teh Novi melamar sebagai penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM, udah tahu kan urutan-urutan kira-kira apa ujiannya nanti setelah SKD ini? Ya, sudah. Apa aja coba? Terus ini SKB kan, Terus? kesehatan, terus jasmani, terus psikotes, wawancara. Kira-kira untuk persiapan ke depan nih, insya Allah ya, mudah-mudahan kami juga dari Humas Kemenkumham Jabar mendoakan agar Teh Novi juga bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Persiapannya seperti apa kira-kira untuk menghadapi yang tes selanjutnya? Persiapan untuk menghadapi tes selanjutnya itu kan saya udah ikut binsik ya. Binsik, jadi pas dulu tuh bulan-bulan kemarin udah rutin binsik seminggu 5 kali. Tingginya berapa tinggi badan? 166. Aduh, jadi minder saya. Ini diantar keluarga atau gimana? Sama saudara. Sama saudara ya. Jadi gini Teh, mungkin dari beberapa hari ini ya, banyak sih teman-teman itu yang mungkin masih belum berkesempatan ya untuk bisa masuk tes hanya karena kurang kesiapan. Persiapannya itu kurang, administrasinya kurang, kedisiplinan kurang, jadi banyak penghambat. Ini juga sebagai salah satu perwakilan ya Teteh untuk pesan mewakili Humas Kumham ya, agar Teteh bisa menyampaikan ke teman-teman nanti untuk tahapan selanjutnya. Kira-kira pesan apa yang perlu dipersiapkan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama di tahapan SKB nanti? So, silakan disampaikan kira-kira apa tips dan triknya. Aktif mencari informasi dari situs yang resmi. Udah gitu aja. Sudah. Terima kasih ya Teh Novi. Semoga kedepannya nanti diberikan selalu kelancaran lah, kesehatan, dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan karena ini masih situasi pandemi COVID ya. Jadi kita harus tetap mengikuti arahan dari pemerintah agar selalu menjaga protokol kesehatan. Demikian pemirsa. Hai warga Pengayoman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan kita Humas Kumham Jabar, masih di tes CAT SKD Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021, hari ke-13 sesi terakhir. Kali ini kita punya cerita nih, ada adik kakak yang telah sekian lama terpisah, sekarang bertemu di dalam tes CAT SKD. Yuk kita kepoin mereka. Halo Neng.
kamera dong. Namanya siapa tuh? Rizka. Ini yang satunya? Rihan. Yang kakaknya siapa? Aku. Kakaknya yang ini. Ini yang adiknya. Iya. Ini tes SKD yang ikut CPNS yang keberapa kali? Pertama. Yang pertama kali. Kalau ini adiknya? Kira-kira sebelum tes CPNS ini persiapannya apa sih kemarin? Kok tiba-tiba kepengen ikut tes CPNS kemudian siap ikut tes CAT ini? Apa ya? Dia aja yang jawab. Kayak mau coba dulu ke dinas apa sih? Ya kedinasan dulu gitu. Kalau misalnya emang nggak cocok ya berarti kuliah gitu doang sih tujuannya. Rencana mau kuliah gitu? Kalau misalnya kedinasan emang nggak masuk gitu ya udah. Tapi kalau boleh tahu tadi skornya berapa? Kenapa harus nyebutin skor? Aku 313. 313. Kalau Rehan 401. 401. Tapi tadi yang PG-nya passing grade-nya kira-kira lulus enggak? Tadi ya semuanya lulus 33. Semuanya lulus ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa lanjut. Ini tadi ngelamarnya formasinya apa? Apa? Imigrasi. Pemeriksa keimigrasian gitu ya. Kalau yang tetehnya Sama komisi ini. pemeriksa keimigrasian. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan keberuntungan masih berpihak kepada kalian berdua gitu ya. Tapi kalau tetehnya nggak lulus passing grade ya. Yang kurang apa tadi? TWK gitu. TWK. Emang kalau versinya Mbak Friska nih kesulitannya ketika ngerjakan TWK itu apa sih? Ini aja sih, aku dari tadi bolak-balik baca soal, jadinya ngelihat waktu, jadinya konsennya hilang gitu aja. Oh berarti strategi alokasi pengerjaan soal gitu ya, terlalu fokus ke salah satu kategori soal, akhirnya kelewat waktunya nggak kekejar gitu ya. Kalau tipsnya si adik Rehan, Pokoknya ngerjain dulu. Yang nggak bisa aja, kalau yang nggak bisa juga ini loh ya apa? Sesuai logika aja, tapi nanti ditulis di kertas. Jadi kalau masih ada sisa waktu, balik lagi ke soal itu. tapi kalau menurut Rehan sendiri yang paling sulit kira-kira dari kategori TWK, DIU sama TKP yang mana? TWK. Sulitnya kenapa tuh kira-kira Kak, sulitnya? Ya banyak yang ngejebak aja, banyak yang soalnya kayak si pertanyaan sama jawaban nanti kayak jadi ya enggak deh, jawaban nanti kayak banyak yang mirip gitu, jadi bingung untuk milih gitu. Kalau boleh tahu nih usianya adik kakak ini berapa sih? Oh, aku 23. Ini adiknya 18. selisih 5 tahun lah ya. Dalam selisih 5 tahun mencoba keberuntungan untuk langsung daftar menjadi CASN di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Kalau boleh tahu alasannya kenapa sih milih Kemenkumham? Karena apa ya, yang sering kita tahu itu sih, yang aku tahu cuma itu masalahnya. Ikut-ikutan gitu. Atau mungkin karena formasi, ya formasinya Kemenkumham kan banyak yang SMA gitu. Kalau adek? Kira-kira kalau punya harapan nih ya, kalau yang adik Rehan, punten. Kalau adik Rehan kan ada kesempatan nih, peluang ya, optimis lah untuk lanjut ke apa tahap berikutnya. Tahu nggak sih tahapan berikutnya itu tesnya apa aja? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak. Jadi nggak tahu kalau ada tes fisik. Kalau ada juga insya Allah kuat. Persiapannya kalau tes fisik? Kalau fisik mah aku hampir tiap hari sih, soalnya kan sebelumnya juga habis tes poluan juga, jadi ya masih ada lah dikit-dikit. Mantap, terima kasih. Kumham Jabar pasti juara. Kumham Jabar pasti juara. Terima kasih kakak adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, wargi Pengayoman di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Pada hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan SKD yang dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Selama mengikuti atau melaksanakan SKD selama 13 hari ini, kami panitia daerah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat selalu didampingi oleh panitia pusat. Dan pada saat ini sudah hadir bersama kita panitia dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Baik Mbak, Mas, kami ingin menanyakan selama 13 hari kebersamaan kita melaksanakan SKD ini,
bagaimana kesan yang didapatkan oleh panitia pusat terhadap pelaksanaan SKD di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat? Selama 13 hari selama kami mendampingi panitia daerah kantor wilayah Kemenkumham Jawa Barat, menurut saya pribadi ya Bu ya, panitia Kanwil Jawa Barat itu humanis nomor 1, terus sabar dalam menghadapi pelamar-pelamar yang ya karena kan banyak orang ya Bu ya, jadi berbagai macam lebih sabar dan humanis aja. Kalau menurut saya sih seperti itu Bu. Selama 13 hari ini ya, bagaimana penilaian dari panitia pusat terhadap kesalahan atau kekurangan yang memang itu berasal dari para peserta itu sendiri? Yang saya lihat selama 13 hari ini panitia daerah cukup sangat membantu dan informatif dan juga sabar. Semisal ada peserta yang kekurangan belum mengeprint kartu peserta atau deklarasi kesehatan, disediakan tenda khusus untuk mengeprint. Jadi untuk membantu peserta itu sudah cukup sekali. Kalau masukan sendiri mungkin kedepannya mungkin lebih memilih lokasi yang lebih dekat agar peserta dari satu pos ke pos yang lainnya tidak jalan begitu jauh, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Dan satu hal lagi, ini kan para peserta itu sebetulnya sudah disiapkan aplikasi untuk menanyakan segala informasi ya terkait dengan apa sih yang harus dipersiapkan oleh para peserta. Itu bisa dijelaskan nggak? Untuk aplikasi dari Sekretariat Jenderal khususnya Biro Kepegawaian sudah menyiapkan aplikasi siap sistem informasi dan pengaduan untuk proses seleksi CPNS pada khususnya. Jadi peserta jangan ragu-ragu apabila ada keraguan terkait dengan proses seleksi, silahkan menanyakan di aplikasi siap, baik itu pertanyaan, baik itu ada pengaduan terkait dengan kecurangan yang terjadi pada saat seleksi, silahkan akses aplikasi siap yang dapat diunduh di Play Store pada ponsel pintar Android masing-masing peserta, sehingga peserta tidak akan terjadi misinformasi. Jadi peserta harusnya datang ujiannya jam 2, kemudian datangnya mepet jam 2 kurang 4 baru datang. Seharusnya kan di pengumuman 90 menit sudah hadir di lokasi. Dan itu bisa dikonfirmasi kembali di aplikasi siap. Baik itu kehadiran, persyaratan, kemudian jadwal dan sebagainya. Demikian. Baik, terima kasih sudah mendampingi kami panitia daerah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan kedepannya mohon dukungan dan bantuannya ya, supaya lancar terus sampai dengan selesai. Baik, dan kita gelorakan dulu yel-yel kebanggaan Jawa Barat ketika saya mengumandangkan Kumham Jabar, jawabannya pasti juara. Siap? Kumham Jabar Pasti juara. Kumham Jabar Pasti juara. Terima kasih. Demikianlah laporan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.